Yang pakai Quran silakan pakai Quran. Halas. Ibunda, ayahanda, ibu, bapak, sahabat Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo yang disayang Allah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Mari kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar yang kata Nabi, siapa yang baca Sayyidul Istighfar ini di waktu pagi, beliau wafat sebelum petang, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Siapa yang membacanya di waktu petang, beliau wafat sebelum pagi, maka Allah juga akan menjadikan ia sebagai penghuni surga. Maka ayo kita baca, mudah-mudahan kita jadi hamba yang dicatat sebagai calon-calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pimpin, jamaah ngikutin sesudah saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Tadi bacaan Sayyidul Istighfar yang awal tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka. Oh udah hafal jemaah. Wah, ada yang hafal, ada belum. Tapi tahu nggak, kalau sesiapa yang baca doa tadi, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Tahu nggak? Baru tahu sekarang atau dari dulu udah tahu? Baru tahu sekarang. Oh iya, asbabun nuzul belum tahu. Jadi Rasulullah pernah bersabda, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, hadisnya sahih, sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar pagi, beliau wafatnya sebelum sore, maka Allah akan catat dia sebagai calon penghuni surga. Siapa yang baca di sore, wafat sebelum pagi, Allah jaminkan dia menjadi penghuni surga. Berarti sehari minimal berapa kali baca Sayyidul Istighfar? Sehari minimal 2 kali, pagi dan
sore. Pagi itu kapan? Subuh. Kalau misalkan qadarullah lupa, boleh nggak waktu duha? Boleh. Duha lupa, boleh nggak sebelum zuhur jam 11 siang? Boleh. Boleh nggak pas zuhur? Boleh. Yang penting baca, jangan sampai terlewat. Tapi yang dimaksud pagi lebih ditekankan di waktu subuh. Sorenya kapan? Dua pendapat para ulama. Satu, yang dimaksud sore itu adalah waktu asar. Dua, yang dimaksud sore itu adalah waktu sholat maghrib. Jadi kalau bisa subuh asar, baca terus. Kalau nggak bisa subuh maghrib. Yang jelas selalu dibaca, jangan sampai nggak dibaca. Jamaah, itu khasiatnya hebat. Itu amalan yang Nabi selalu anjurkan supaya jangan tertinggal. Sudah ketemu Al-Qur'annya? Ayo kita tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihah wan nakhlu dhatul akmal. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna
لنذيقن من مارج من نار. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayahanda, ibunda, sahabat, coba lihat ayat yang pertama. Ar-Rahman. Nama Allah yang Maha Pengasih. Ayat yang kedua artinya Allamal Quran. Artinya apa hadirin? Yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi yang mengajarkan kita Al-Quran, dialah Allah, zat yang Maha Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa tadi? Allah yang Maha Pengasih. Jamaah, kalau orang kenalan, kita kenalan sama manusia, biasanya macam-macam. Orang mengenalkan dirinya. Saya owner perusahaan ini. Saya direktur ini. Saya direktur itu. Saya kepala kantor ini. Saya kabak itu. Orang kenalin dirinya biasanya dengan jabatannya, dengan perusahaannya, dengan segala macam sifatnya dunia dan lagi-lagi dunia. Jarang kan orang kenalin. Saya Ibu Rodiah, saya yang paling sabar. Pernah gak kenalan sama orang begitu? Gak pernah kan? Allah ngenalin dirinya dengan kalimat Ar-Rahman. Kenalin ya, aku Allah, aku yang Maha Pengasih. Maha Pengasih, namanya aja Maha Pengasih. Maka Allah suka mengasihi. Suka ngasih. Ada seorang hamba meminta sama Allah, ya Allah, hamba sakit, sembuhkanlah ya Allah. Allah kasih kesembuhan gak? Dikasih kesembuhan. Ya Allah, beri kami kecukupan. Allah kasih kecukupan gak? Dicukupi. Kemarin yang bilang, 2020 mati nih saya, bangkrut nih saya. Ada makhluk namanya Coro. Masuk desa, udah kayak masuk komplek jamaah. Rumah saya di Desa Garung, 14 kilo dari sini. Kami tidak tinggal di perumahan, tapi ketika Corona kemarin, kami masuk udah kayak masuk real estate. Sebentar, semprot motor saya dari ujung sampai ujung. Semprot dari helm sampai sepatu saya disemprot semuanya. Udah kayak mandi sampai rumah udah basah semuanya jemaah. Orang takut bilang, aduh gimana ya bangkrut, aduh gimana ya mati nih kami, gak bisa makan, gak bisa minum. Buktinya besok Maret 2023 tepat 3 tahun kita melewati hal tersebut. Allah kasih gak sama kita rezeki? Allah cukupin gak kita? Allah beri sehat gak kita? Sehat. Makanya Allah ngenalin kita Ar-Rahman. Ini loh aku Allah yang Maha Pengasih. Bapak-bapak boleh maju ke sini biar yang di samping gak ketutupan tiang. Boleh maju. Ibu maju aja ibu. Biar yang sebelah sini gak ketutupan kealingan tiang. Maju aja gak apa-apa jamaah rapat. Insya Allah habis ini juga nanti ada dari Klik Masjid yang akan menyampaikan ilmu-ilmunya yang hebat buat kita semua. Ar-Rahman. Diulangin, 1, 2, 3. Yang Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih, jadi jangan ragu sama Allah. Boleh gak seorang hamba itu bilang, ya Allah mudahkan, tapi kayaknya gak mungkin. Ya Allah hamba mudah-mudahan hari ini bisa makan, tapi kayaknya gak mungkin. Boleh gak seorang hamba meragukan Allah? Boleh atau enggak? Ya haram jamaah, gak boleh.
Boleh nggak seorang hamba dia bergumam kepada Allahnya, ya Allah hari ini saya bisa makan atau enggak ya? Bilang begitu ke Allah, ya Allah hari ini saya bisa makan atau enggak? Itu boleh atau enggak? Bahkan bilang hari ini bisa makan atau enggak ya Allah, itu enggak boleh, ngece Allah namanya. Allah sifatnya Ar-Rahman, Allah tuh kasih, Allah akan ngasih. Kata Nabi, ini bagus banget kata Nabi. Rezekimu itu akan sampai padamu dimanapun kamu berada. Nabi yang bilang, auka maqala Rasulullah SAW. Rezeki kita tuh sampai sama kita. Selama manusia hidup, Allah tetap akan kucurkan rezeki untuk beliau. Kalau rezekinya sudah habis, maka beliau pasti akan mati. Kalau rezeki kita udah habis, kita pasti mati, diwafatkan sama Allah. Jadi selama manusia hidup, Allah pasti akan kasih rezeki, nggak mungkin enggak. Karena Allah Ar-Rahman, yang maha ngasih. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita berani minta sama Allah? Kadang kita nggak berani minta. Ada dua alasan nggak berani minta. Satu, karena kita ngaku, astagfirullah ya Allah banyak dosanya, mau minta sungkan. Gak minta tapi butuh. Kalau ngerasa banyak dosanya, yaudah deh ya Allah engkau tahu apa yang ku mau, aku perbanyak istighfar. Silahkan, boleh gak apa-apa. Tapi jangan gak minta karena sombong. Atau jangan gak minta karena dirasa Allah mah gak mungkin bisa. Itu ngece Allah namanya. Ada hadis Nabi yang sering saya bawain di kajian saya. Jamaah pelan-pelan ngafalin yuk bareng-bareng. Hadis Tirmidzi. Sal 1, 2, 3. Sal tu'toh. Sal tu'toh. Saya gabung. Sal tu'toh. Sal tu'toh. Mintalah kepada Allah. Tu'toh, kamu pasti diberi sama Allah. Karena Allah maha memberi. Ar-Rahman artinya maha pengasih. Namanya ngasih sama dengan memberi. Allah pasti beri, Allah pasti kasih. Jangan ragu minta loh jamaah. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, untuk ibu-ibu role modelnya Bunda Aisyah. Catat, Bunda Aisyah pernah bilang, mintalah kepada Allah walaupun garam dapur yang habis. Ibu-ibu berapa harga garam? 2.000. Mintalah kepada Allah walaupun cuma 2.000. Jangankan 2.000 loh jamaah. Minta sama Allah walau hatta 100 perak, minta sama Allah. Iman itu dibuktikan dengan sering meminta. Ibu, bapak, sahabat, teman-teman anak-anak muda Wonosobo yang disayang Allah. Kalau minta jangan ke manusia. Coba diulangin, kalau minta jangan ke, pasti kecewa. Datang ibu sama tetangganya, Jeng, punya gula gak? Punya, aku njaluk yo. Hari pertama dikasih, monggo. Hari kedua datang lagi, Jeng, punya gula? Punya, aku njaluk yo. Hari kedua mulai mikir-mikir, ini orang kemarin minta, sekarang minta lagi. Tapi tetap dikasih. Hari ketiga, Jeng, aku njaluk, tuku dewe. Dia bakal bilang gitu cuma, beli sendiri. Karena dia mintanya sama Udah toh jamaah. Kita kan belajar pagi ini. Ar-Rahman. Allah saya maha Rahman.
Allah saya maha pengasih, Allah saya maha pemberi, Allah saya pasti ngasih, nggak mungkin enggak. Allah tuh pasti ngasih, nggak mungkin enggak. Manusia bisa ngasih, bisa enggak. Manusia bisa memberikan, bisa tidak. Tapi Allah nggak pernah tidak memberikan. Ibu, nafas setiap hari 24 jam, ibu umurnya 30, oh enggak, di depan saya ini umur 17 tahun semua. Masya Allah, pada tahunnya. Kira-kira ibu semua yang di belakang tiap hari nafas 24 jam kali usia ibu yang sekian, kira-kira pernah nggak dapat tagihan bil? Bu, ini bil apa ini? Biaya tarif tarik bulanan atas nafas yang Allah sediakan. Pernah ditarikin bil? Bil itu bahasa kitanya apa sih? Tagihan, struk tagihan, lembar tagihan. Pernah ditagih sama Allah, nafas nih bayar. Enggak, karena Allah Ar-Rahman, Allah ngasih. Coba tangannya diangkat yang kanan, digini-giniin, mohon maaf jemaah. Gini-gini, begini. Bisa? Coba diturunin. Bisa turun? Suruh bayar sama Allah. Coba yang bawa tas, tangannya bisa begini, bisa ya? Nenteng goodie bag bisa? Nenteng buah apa segala macam, sayur mayur bisa? Pernah ditagih nggak sama Allah? Kalau jamaah buat cantelan di kamar mandi itu kan ada cantelan biasanya tuh. Bisa dari paku atau cantelan yang kita beli yang kayak cantelan hanger gitu. Cantelan gini ada 5, ada yang kayak gini lah jamaah. Ntar sini nyantelin baju, nyantelin apa segala macam. Itu kalau mau kayak gini beli jamaah. Minimal beli 20.000, 25.000 beli. Gantungan kayak gini nih buat ditempelin di kamar mandi, beli. Apakah jamaah gini-giniin tangan tadi? Allah suruh bayar? Gratis. Jamaah dengar suara saya? Berarti telinganya berfungsi. Allah suruh bayar enggak telinga yang mendengar? Gratis, karena Allah Ar-Rahman, maha pengasih. Lah kok kita hambanya, mohon maaf, kurang ajar. Telinga dipakai untuk mendengar yang enggak-enggak. Bibir dipakai bicara yang enggak-enggak. Tangan dipakai nulis yang enggak-enggak. Nafas gratis, mata bisa ngelihat kok nonton yang enggak-enggak. Namanya kan kurang adab sama Allah. Allah kan Ar-Rahman. Kenalin ya, aku Ar-Rahman, aku yang ngasih kamu semua. Dalam hidupmu itu aku yang ngasih. Ibu menikah, punya anak, itu yang ngasih siapa anaknya? Allah. Oh yo enggak Ustadz, itu karena saya tidur sama suami saya. Berapa banyak pasangan suami istri tidur bersama pasangannya 17 tahun belum Allah titipkan. Belum Allah titipkan. Berarti kan bukan masalah tidur sama pasangannya. Tapi ini tentang Allah memberi atau enggak. Jemaah boleh merapat ke sini biar bisa. Pak silakan Pak, biar nyaman kena karpet. Syekh Ilham, kena karpet aja Syekh. Sini. Ini biar kena karpet Syekh. Biar hangat jemaah. Dingin soalnya. Biar hangat. Itu di karpetnya. Monggo Mas. Mas Isan biar kena karpet biar hangat. Ar-Rahman. Tadi kita lagi bahas itu jemaah. Allah tuh yang maha sayang. Gak mungkin Allah gak sayang sama kita. Allah tuh maha ngasih. Maka gak mungkin seorang hamba minta kecuali pasti diberi. Hadisnya riwayat Tirmidzi, diulangi sal tu'toh.
Coba diulangin, sal. Lagi. Tu'toh. Tu'toh. Gabung, sal, tu'toh. Mintalah maka engkau pasti akan diberi. Tadi saya kasih garis merah, jangan minta kepada manusia. Karena siapa yang minta kepada manusia pasti kecewa. Kecewa ibu, kecewa bapak, kecewa sahabat. Minta sama manusia tuh kecewa. Mas nanti aku gini. Tetap aja jemaah kecewa nanti ujung-ujungnya. Mintalah sama Allah. Tadi ingat saya sampaikan Bunda Aisyah bilang apa? Mintalah kepada Allah walaupun garam yang habis. Garam berapa? 2.000. Artinya untuk hal-hal yang sesepele itu libatkan Allah, jangan sampai tidak melibatkan Allah. Yuk lihat ayat yang kedua, lihat Qur'annya ayat yang kedua. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. 'Allamal Qur'an, Allah yang mengajarkan. Ibu, bapak, kalau kita hari ini dikasih rezeki sama Allah masih hidup, itu Allah ingin kita terus mempelajari Al-Quran. Buku biografi ini dibaca, buku biografi itu dikhatamkan, buku tulisan karangan manusia yang sedikit pun gak ada firman Allah di dalamnya, satu hari duduk dalam satu kali waktu habis terbaca 200 halaman atau 100 lembar, sehari selesai. Al-Quran kenapa khatamnya cuma Ramadan doang? Begitu masuk Ramadan, pancal gas. Hari pertama berapa juz? Minimal 1 juz. Akhir tahu-tahu 30 juz sekali khatam. Tapi lepas Ramadan Quran gak pernah lagi kita pegang. Sampai Quran itu duduk di rak debuan. Setahun sekali, ntar dibuka lagi setahun lagi. Dibuka lagi setahun lagi. Jangan jemaah, buka tiap hari. Buka Quran setiap hari. Jangan sampai enggak. Baca Quran. Kata Nabi, may yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Rasulullah, kalau kamu pandai baca Quran, minimal bisa deh baca Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Minimal standar dia lagunya. Belum dulu yang Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Belum deh gaya-gayaan lagu dulu, belum deh pakai irama-irama dulu. Standar aja. Asalkan dia sering interaksi, mahir dia membaca Al-Quran. Kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, Allah nanti akan berikan padanya ada malaikat yang membersamainya. Wa may yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Siapa yang baca Quran wa yatata'ta'u fihi, tapi dia terbata-bata. Tapi dia bacanya alif lam ra ha mim nun. Ar-Rahman, tapi dia bacanya alif lam ra ha mim nun, padahal bukan itu. Atau dia baca tapi terbata-bata al-lamal Qur'an. Dia terbata-bata wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun. Dia ragu-ragu bacanya kayak yang tadi saya baca. Ragu-ragu tuh. Al-lamal Qur'an. Jangan khawatir. Tetap semangat karena Nabi bersabda, lahu ajrani. Untuk yang bacanya terbata-bata dan untuk yang bacanya ragu-ragu, lahu ajrani. Untuk mereka 2 pahala. Dapat berapa pahala?
Kok istimewa? Kok dapat pahalanya double-double? Ibu, kalau ada orang ngasih, harusnya jatah kita satu, tapi kita dapat double. Seneng atau enggak? Double seneng. Lahu ajron, kata Nabi, kalau bacaanmu terbata-bata, ragu-ragu bacanya, buatmu 2 pahala. Tenang, 2 pahala dapat. 2 pahala dapat. Kok kenapa? Yang pertama, pahala karena bacaan Qur'annya. Dapat pahala karena bacaan Qur'an. Yang kedua, dapat pahala karena semangatnya. Walau terbata-bata tetap dia membaca. Itu double-double pahalanya. Saya 2013 duduk di Masjid Cut Mutia, Jakarta. Sebelah kiri saya ada bapak, umurnya mungkin 40-an tahun. Beliau lagi baca Al-Kahfi. Ba'da sholat Jumat kejadiannya. Saya baca Al-Kahfi 20-an menit sampai 25 menit. Gak sampai setengah jam. Beliau baca, saya sudah selesai. Beliau waktu itu baru beberapa puluh ayat. Setengah tapi kurang. Maksudnya saya udah selesai nih 110 ayat kan Al-Kahfi itu. Beliau nih kayaknya 50 ayat aja kurang. Artinya bacanya itu terbata-bata banget. Baca Al-Kahfi itu benar-benar terbata-bata banget. Benar-benar persis seperti yang tadi Nabi sabdakan, wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun. Mereka terbata-bata, ada keraguan. Tapi tetap semangat. Alhamdulillahilladzi azala ala abdihil. Kayak gitu terbata-bata. Tapi semangatnya bukan main jamaah. Beliau baca dari ba'da Jumatan sampai asar baru selesai. Karena saya di sana sampai asar, saya sholat asar di sana dan saya memperhatikan bapak ini baru selesai ketika azan asar kumandang. Allahu Akbar. Jadi ibu gak usah khawatir. Kalau belum bisa baca Quran, semangat, tetap dapat 2 pahala. Pahala yang pertama pahala karena baca Quran, pahala yang kedua karena pahala semangat. Makanya semangat jemaah. Ustadz, saya udah tua, belum bisa baca Quran. Sampai sekarang belum bisa. Cucu datang ke rumah. Mbah Huti, bo aku diajari Mbah Huti moco Quran. Walah, si Mbah Hera iso moco ya nih. Mbahnya gak bisa baca Quran, cucunya jago dan pandai baca Quran. Sekalipun tetap jemaah lakukan yang bisa dilakukan. Kalau emang harus belajar, walaupun udah tua belajar, gak apa-apa jemaah, belajar. Nanti yang ngajarin lebih muda, malu Ustadz, gak usah malu. Belajar walaupun sama yang lebih muda. Ada nanti Ustadz Ilham, ada nanti Ustadz Dama, ada nanti Ustadz Topan, ada nanti yang lain. Ibu gak usah sungkan, ini rumahnya Allah, ini masjidnya Allah. Saya mau belajar Quran boleh, nanti disediakan, diluangkan waktu sama beliau. Belajar Quran. Yang ngajarin kita baca Quran itu siapa? Allah. Ar-Rahman. Ayat keduanya? Allamal Quran. Ini Allah ngajarin Quran tuh bukan cuma sekedar dibaca. Jemaah, contoh, anggaplah ini kertas ya. Ibu dapat tulisan wasiat dari suaminya ibu, suaminya bapak, istrinya bapak, suaminya ibu atau istrinya bapak, pasangannya hadirin gitu. Sayangku, cintaku, negeriku, kalau aku meninggal, aku tinggalkan uang 100 juta di lemari laci nomor 3. Ini surat dari pasangan kita yang sudah meninggal. Sayangku,
Aku tinggalkan uang 100 juta untukmu, ada di lemari laci nomor 3. Dibaca sehari 10 kali. Dibaca sehari 30 kali. Atau bahkan jamaah baca 100 kali. Tapi jamaah gak pernah buka lemari, ambil di laci nomor 3. Kalau dibaca tok, nggak pernah jamaah gerak ke lemari ambil laci nomor 3, pertanyaannya kira-kira akan dapat uang warisannya suami nggak? Nggak dapat. Dibaca doang. Sayangku, aku tinggalkan 100 juta di dalam lemari laci nomor 3. Sayangku, aku tinggalkan 100 juta dalam lemari laci nomor 3. Sayangku, 100 kali dibaca juga itu uangnya tetap di lemari laci nomor 3. Gimana supaya dapat? Sayangku, aku tinggalkan 100 juta dalam lemari laci nomor 3. Ditutup, lalu terus kemudian suratnya itu ditutup, disimpan, masuk ke lemari dalam kamarnya, maksudnya buka lemari laci nomor 3. Oh iya benar, ini ternyata tabungan pasangan saya, suami saya, tabungan istri saya. Al-Quran itu Allah maunya bukan cuma dibaca saja. Dibaca bagus ya jamaah. Karena Al-Quran beda. Kalau surat tadi surat manusia. Kalau Al-Quran dibacanya aja udah berpahala. Tapi Allah nggak mau cukup dibaca. Allah maunya kita juga mengamalkan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, adalah orang-orang yang at'amahum min ju', hilang rasa laparnya, wa amanahum min khauf, nanti keimanan itu muncul. Orang diajak ngobrol perkara iman tapi perutnya kelaparan. Gimana jemaah? Perutnya kelaparan, itu perintah Quran. At'amahum, alladzi at'amahum minju, berikan sesuatu sebagai penghilang ju', rasa laparnya. Macam-macam, bisa sayur, tahu, tempe, telur, apapun ibunda, bawa pulang. Setelah itu ingat berdoa sama Allah, ya Allah semoga sayuran ini, tahu ini, tempe ini jadi energi untuk beramal saleh. Jangan salah niat ya jemaah. Siapa yang datang niat cuma karena dunia, maka dia cuma dapat dunia. Man kanat hijratuhu ilallah wa rasuli. Tapi kalau hijrahnya datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih, tujuannya apa? Karena Allah, karena mencintai Rasulullah. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia dapat Allah, dia dapat Rasulullah. Baca Quran. Saya nggak paham maknanya, boleh nggak Arabnya doang? Boleh. Besok Ramadan Ustadz, kalau saya baca sama artinya saya nggak khatam. Tapi kalau saya baca Arabnya aja, saya khatam nanti. Boleh nggak baca Arabnya aja? Jawabannya boleh. Karena Quran beda. Kalau surat manusia dibaca nggak berpahala, tapi kalau Quran dibaca aja berpahala. Ibu, bapak, ayahanda, ibunda dan sahabat, ada cerita. Dulu ada seseorang yang tinggal di sebuah pegunungan yang mata airnya jernih luar biasa, sungai tapi itu mata air jernih. Cucunya main ke tempat beliau. Cucunya terus kemudian melihat kakeknya baca Quran terus. Kakek baca Quran terus. Iya cucuku, aku juga deh mau baca Quran. Cucunya baca Quran. 14 hari berlalu, cucunya nanya sama kakek. Kakek, tapi aku cuma baca Quran doang. Aku gak ngerti maknanya, aku gak tahu artinya. Tapi aku baca Arabnya aja. Apakah nanti aku dapat kebaikan ya kek? Kata kakeknya apa? Nah, itu lihat ada keranjang sampah kotor. Iya. Coba bawa keranjang sampah kotor ke depan kakek.
Cucunya ngambil keranjang sampah, kotor, jaring-jaring bolong-bolong gitu jemaah. Ini kakek, kotor banget ya kakek keranjang sampahnya, kata sang cucu. Terus kakeknya bilang, silahkan cucuku sayang, ini keranjang sampahnya. Kakek minta kamu ambil air dengan keranjang sampah yang bolong ini di sungai yang bersih di sana. Cucunya lari jemaah, ambil air, lari ke kakeknya. Karena bolong-bolong, airnya jatuh, habis. Kata kakeknya, kamu kurang cepat kali. Akhirnya jalannya lebih cepat, diambil. Sampai depan kakeknya, airnya habis. Kamu kurang lari, coba lari kali. Lari sprint yang kencang, diambil. Akhirnya terus kemudian ada airnya. Cucu ini bilang sama sang kakek, kakek kayaknya sia-sia ya kek. Kok saya nggak bisa ngambil air pakai keranjang ini soalnya bolong-bolong. Kata cucunya sia-sia. Kata kakeknya, nggak ada yang sia-sia cucuku. Coba lihat keranjang sampah yang tadinya kotor sekarang sudah berubah menjadi bersih. Kayak gitu baca Quran. Walaupun Arabnya doang, menurut kita aduh sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Apalagi Quran mulia jemaah, gak ada yang sia-sia. Walaupun baca Arabnya doang, itu bacaan Al-Quran bisa membersihkan hati. Yang kotor-kotor dihilangkan. Daki yang nempel, ini kan ada dakinya kan jemaah. Hati itu dakinya apa? Suka iri sama orang. Ngelihat tetangga beli motor baru, demam. Ngelihat tetangga beli mobil baru, stroke. Loh, itu daki-dakinya hati itu jemaah. Dakian hatinya. Orang Jawa bilangnya bolotan. Begini dikosek-kosek. Luar semuanya jemaah. Ya Allah. Gara-gara apa? Hasad, iri, dengki. Al-Quran maka baca. Jangan sampai gak dibaca. Al-Quran itu baca aja udah hebat. Dia penyembuh. Maka kalau hidup kita mau sembuh, sembuh nyaman, sembuh nikmat, sembuh ibadah. Kesembuhan itu salah satunya wasilah datangnya dari sering mendengarkan Al-Quran. Coba jamaah di rumah kalau ada misalkan pasangannya atau siapanya ada Quran di rumahnya, diambil dibaca. Ustadz, Quran di rumah saya sudah jelek, sudah robek-robek. Coba ibu nanti tolong yang Qurannya di rumah sudah robek-robek, udah jelek banget pokoknya. Coba nanti tolong sampein aja ke Mas Topan yang di sana, nanti biar diganti sama Quran yang baru. Buat di rumah ada, nanti buat di masjid ada. Mas Topan nanti dibawakan yang di base camp masih ada 5-6 kerdusan Al-Quran, nanti dikasih sama beliau. Ibu yang nanti Qurannya di rumah rusak, robek-robek, nanti minta ke beliau ibu, angkat tangan Mas Tofan ya. Nah itu Mas Tofan itu nanti dihadiahkan Al-Quran. Quran yang di base camp ya mas, yang di masjid untuk di masjid. Yang di base camp untuk beliau, yang di masjid biar di masjid. Bukan yang Quran yang di masjid ya ibu, ini Quran yang di masjid untuk di masjid. Memang untuk di masjid. Nanti diambilkan yang di base camp atau di campur sari. Jadi kita belajar hari ini berapa ayat? 2 ayat. Ar-Rahman. 1, 2, 3. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allah dialah zat yang maha pengasih. Maka tu'to. Loh, langsung lupa apa gimana ini? Sal artinya sal, memintalah, tu'toh,
kamu akan diberi oleh Allah. Tanya jawab ya jamaah. Silakan yang mau nanya, waktu dan tempat dipersilakan. Tapi sebelum nanya, teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, silakan kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, Sahabat UIR. Teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Ibu-ibu yang datang, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, nanti bisa buat story WA, video-video pendek dakwahnya, atau ada poster dakwahnya, atau info live streaming saya. Ibu save nomor WA saya. Dicatat 0812 13. Alhamdulillah, iya ibu gak apa-apa. 0812 13 60 70 20. Barakallahu fikum, begitu ya ibu.